Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di ruang keluarga terasa berat, seolah ikut menahan napas menunggu badai pecah. Di sofa kulit berwarna gading yang mahal, Hikam menatap Karissa, istrinya, dengan mata menyala-nyala. Wajahnya yang biasa dipuja-puja sebagai CEO muda tampan dan karismatik, kini mengeras penuh amarah. Di antara mereka, di atas meja kopi dari kayu jati solid, tergeletak ponsel milik Karissa. Layarnya masih menyala, menampilkan sebuah foto yang menjadi sumber prahara. Foto Hikam yang sedang merangkul mesra Amel, rekan kerjanya, di sebuah restoran mewah dengan latar belakang pemandangan kota berkelip. Bukan sekadar rangkulan biasa, melainkan sebuah gestur intim yang tak menyisakan ruang untuk keraguan. Karissa duduk dengan punggung tegak. Berbeda dengan suaminya yang seperti gunung berapi siap meletus, ia justru terlihat luar biasa tenang. Tak ada air mata, tak ada teriakan histeris, hanya keheningan dingin yang terasa lebih menusuk daripada makian apapun. Keheningan itulah yang membuat Hikam semakin murka. Ia merasa diremehkan. Seharusnya Karissa menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan rasa sakit. Tapi wanita di hadapannya ini hanya menatapnya dengan sorot mata datar yang sulit ia artikan. Seolah-olah perselingkuhannya bukanlah sebuah tragedi, melainkan hanya sebuah fakta yang tidak menarik. "Dari mana kamu dapat foto itu?" bentak Hikam, memecah kebisuan. Suaranya menggema di ruangan luas yang dipenuhi perabotan impor. "Kamu menyewa orang untuk memata-matai aku? Kamu melanggar privasiku, Karissa." "Lihatlah," pikir Karissa getir. Bukan permintaan maaf yang keluar dari mulutnya, bukan penyesalan, melainkan tuduhan balik. Ia dituduh melanggar privasi suaminya yang jelas-jelas telah mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Karissa menarik napas perlahan, menjaga agar suaranya tetap stabil. "Pentingkah dari mana aku mendapatkannya, Mas? Yang lebih penting adalah apa yang ada di foto itu. Apa kamu bisa menjelaskannya?" "Menjelaskan apa?" Hikam tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar kejam. "Semua sudah jelas, bukan? Kamu tidak perlu penjelasan. Kamu hanya perlu sadar di mana posisimu. Aku lelah denganmu, Karissa. Lelah dengan sikapmu yang membosankan, dingin seperti es. Apa kamu pikir aku bisa bertahan dengan istri yang seperti mayat hidup? Amel memberiku apa yang tidak pernah bisa kamu berikan. Semangat, gairah, dan penghargaan." Setiap kata yang diucapkan Hikam adalah belati tajam yang sengaja diarahkan ke jantungnya. Selama ini, Karissa diam bukan karena ia mayat hidup. Ia diam karena menahan diri, mengamati, dan memberi kesempatan. Kesempatan yang kini ia sadari telah habis terbuang sia-sia. Ia pikir, dengan kesabarannya, Hikam akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pemimpin yang pantas untuk warisan keluarganya. Betapa naifnya dia. Tepat saat itu, pintu kamar utama terbuka. Ibu Ningsih, ibu mertuanya, keluar dengan gaun tidur sutra yang mewah. Wajahnya yang penuh riasan malam menunjukkan kekesalan karena tidurnya terganggu. "Ada apa ini ribut-ribut? Hikam, kamu tidak lihat ini sudah jam berapa? Besok kamu harus memimpin rapat penting." Pandangan Ibu Ningsih kemudian jatuh pada Karissa, dan seketika sorot matanya berubah menjadi cemoohan. "Oh, pasti gara-gara kamu lagi. Ada masalah apa lagi yang kamu buat? Hah? Kamu tidak bisa membiarkan anakku tenang sedetik pun." Hikam segera memanfaatkan kehadiran ibunya sebagai sekutu. "Lihat, Bu. Istriku ini berani-beraninya menuduhku selingkuh. Dia bahkan menyewa orang untuk memata-mataiku. Kurang ajar sekali." Ibu Ningsih berjalan mendekat, melirik foto di ponsel sekilas, lalu mendengus meremehkan. Bukannya terkejut atau marah pada putranya, ia justru menatap Karissa dengan tatapan menghakimi. "Lalu kenapa kalau memang benar? Kamu harusnya introspeksi diri, Karissa. Kenapa suamimu sampai mencari kesenangan di luar? Itu pasti karena kamu tidak becus melayaninya. Kamu tidak bisa memberinya keturunan. Penampilanmu biasa-biasa saja, tidak bisa berdandan. Wanita macam apa kamu ini? Harusnya kamu bersyukur Hikam mau menikahimu dan memberimu kehidupan mewah seperti ini." Darah Karissa terasa mendidih, namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Jadi, di mata mereka, kesalahannya adalah segalanya. Ketidakmampuannya memberikan keturunan yang belum tentu berasal darinya, penampilannya yang sederhana, dan sifatnya yang pendiam. Semua itu menjadi pembenaran bagi Hikam untuk berkhianat. Dan ia, sang korban, justru yang harus introspeksi diri.
Kamu itu cuma numpang hidup di sini, dasar menantu tak tahu diuntung. Bentak Ibu Ningsih, menunjuk wajah Karisa. Rumah ini, mobil ini, semua yang kamu pakai itu hasil kerja keras anakku. Kamu tidak punya hak untuk mengatur hidupnya. Karisa menatap wanita tua itu, lalu beralih ke suaminya yang kini berdiri dengan angkuh, merasa mendapat pembenaran mutlak. Inilah mereka. Inilah wajah asli dari keluarga yang ia coba hormati selama 3 tahun terakhir. Arogan, egois, dan memandang rendah dirinya seolah ia sebutir debu. Semua topeng kebaikan dan citra keluarga terhormat yang mereka bangun di depan publik, luruh di hadapannya malam ini. Cukup sudah. Hikam merasa berada di atas angin. Ia berjalan mendekati Karisa, menatapnya dari atas dengan pandangan superior. Aku sudah muak denganmu. Aku tidak mau melihat wajahmu di kamarku malam ini. Desisnya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Malam ini kamu tidur di gudang. Sampai kamu mau minta maaf dan bersujud di kakiku karena sudah lancang menuduhku, jangan harap bisa kembali ke kamar. Ultimatum itu terdengar begitu absolut, begitu menghina. Tidur di gudang. Seperti seorang pembantu yang melakukan kesalahan besar. Bersujud di kakinya. Seperti seorang budak yang memohon ampunan tuannya. Hikam dan ibunya menunggu reaksi Karisa. Mereka mengharapkan tangisan, perlawanan, atau setidaknya keterkejutan. Namun, yang mereka dapatkan sungguh di luar dugaan. Karisa perlahan bangkit berdiri. Ia menatap Hikam, lalu Ibu Ningsih. Sebuah senyum tipis yang misterius terukir di bibirnya. Senyum yang tidak menunjukkan rasa sakit atau takut, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat mereka berdua tanpa sadar merasa sedikit merinding. Kemudian, dengan suara yang tenang dan jelas, ia menjawab, "Oke, baiklah." Satu kata itu membuat Hikam dan Ibu Ningsih tertegun sejenak. Hanya itu? Tidak ada drama? Tidak ada perlawanan? Karisa berbalik dan berjalan menuju pintu belakang yang mengarah ke gudang tanpa menoleh sedikitpun. Langkahnya mantap dan tidak tergesa-gesa. Sikapnya yang begitu tenang justru terasa seperti sebuah penghinaan bagi Hikam. Seolah-olah hukumannya tidak berarti apa-apa baginya. "Lihat, Bu." Wanita tidak tahu diri itu. Geram Hikam, mencoba menutupi rasa aneh yang menjalar di hatinya. Ibu Ningsih hanya mencibir. "Biarkan saja. Paling besok pagi sudah menangis-nangis minta masuk. Wanita lemah sepertinya bisa apa?" Karisa terus berjalan menyusuri lorong remang-remang, menuju bagian belakang rumah. Pintu gudang terbuat dari kayu jati tua yang berat. Ia membukanya tanpa ragu. Aroma apek dan debu langsung menyambutnya. Ruangan itu gelap dan pengap, dipenuhi tumpukan barang-barang lama yang sudah tidak terpakai. Furnitur rusak, kotak-kotak berisi dokumen tua, dan perabotan masa kecil Hikam yang sudah dilupakan. Ini adalah tempat pembuangan, tempat bagi segala sesuatu yang dianggap tidak berharga lagi. Persis seperti anggapan mereka terhadap dirinya. Begitu pintu gudang tertutup di belakangnya, memisahkannya dari dunia kemewahan yang palsu itu, senyum di wajah Karisa lenyap. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah menjadi dingin dan keras seperti baja. Matanya yang tadi datar kini berkilat tajam dalam kegelapan. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya rembulan yang masuk melalui satu-satunya jendela kecil di atas sudah cukup. Ia merogoh saku gaun rumahnya, bukan untuk mengambil sapu tangan, melainkan sebuah benda yang tak pernah diketahui Hikam atau siapapun di rumah ini. Sebuah ponsel kedua. Ponsel ramping berwarna hitam, tanpa aplikasi media sosial, hanya berisi kontak-kontak rahasia dan akses ke sebuah dunia yang tak pernah mereka bayangkan. Jarinya dengan cepat menari di atas layar, membuka aplikasi pesan terenkripsi. Ia mengetik sebuah pesan singkat kepada kontak yang tersimpan dengan nama Oracle. Pesan yang akan menjadi aba-aba dimulainya sebuah badai kehancuran. Aktifkan protokol kehancuran. Mulai dari aset pribadinya. Setelah pesan terkirim, ia memasukkan kembali ponsel itu ke sakunya. Ia menatap tumpukan barang rongsokan di sekelilingnya. Mereka pikir, dengan mengurungnya di sini, mereka telah menghukum dan merendahkannya. Mereka salah besar. Mereka tidak sedang mengurung seekor domba yang lemah. Mereka baru saja membangunkan seekor singa betina yang sedang tidur di dalam istananya sendiri. Malam di gudang ini bukanlah sebuah hukuman. Ini adalah sebuah deklarasi perang. Di tengah kegelapan gudang yang menyesakan, ingatan Karisa melayang kembali ke masa lalu. 3 tahun yang lalu, di taman belakang rumah sakit yang asri, ayahnya yang terbaring lemah di kursi roda menggenggam tangannya. Wajah bijaksana itu tampak lelah, namun matanya masih memancarkan cahaya kecerdasan yang sama. Saat itu, ayahnya, Tuan Larasati, pendiri Larasati Group, sebuah konglomerasi raksasa yang menjadi induk perusahaan tempat Hikam bekerja, memberinya sebuah wasiat yang tak biasa.
Karissa, Papa tahu kamu mencintai Hikam, ujar ayahnya dengan suara serak. Papa sudah memeriksa latar belakangnya. Dia cerdas, ambisius, pekerja keras. Dia punya potensi menjadi pemimpin yang hebat. Tapi potensi saja tidak cukup. Nak, yang paling penting adalah karakter. Kekuasaan itu seperti palu. Di tangan yang benar, ia bisa membangun istana. Di tangan yang salah, ia bisa menghancurkan segalanya. Karissa muda mendengarkan dengan saksama. Lalu apa yang harus aku lakukan, Pak? Papa akan merestui pernikahan kalian. Papa bahkan akan menempatkannya sebagai CEO di salah satu anak perusahaan kita, memberinya kekuasaan yang ia dambakan. Tapi ada satu syarat. Sembunyikan identitasmu. Biarlah dia mengenalmu sebagai Karissa, gadis yatim piatu sederhana yang kau perkenalkan padanya. Jangan tunjukkan kekayaan atau kekuasaanmu yang sesungguhnya. Lihatlah bagaimana dia memperlakukanmu saat dia berada di puncak dan mengira kamu berada di dasar. Itulah ujian karakter yang sesungguhnya. Jika dia tetap mencintaimu, menghormatimu, dan menjadi pemimpin yang bijaksana, maka seluruh warisan ini akan menjadi milik kalian berdua. Tapi jika dia menjadi sombong, merendahkanmu, dan menyalahgunakan kekuasaannya, maka kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nak, ambil kembali semua yang menjadi milikmu. Wasiat itu menjadi pedoman hidup Karissa selama 3 tahun pernikahannya. Ia berperan sebagai istri sederhana dengan sempurna. Ia menahan diri saat Ibu Ningsih memamerkan tas-tas bermerek yang dibeli dengan uang yang pada dasarnya adalah miliknya. Ia tersenyum sabar saat Hikam membanggakan pencapaiannya di perusahaan, tanpa tahu bahwa setiap langkahnya dimungkinkan atas restu Dewan Direksi yang loyal pada keluarga Larasati. Ia menelan semua cemoohan dan hinaan, sambil terus berharap Hikam akan lulus ujian dari ayahnya. Namun malam ini, semua harapan itu telah musnah. Hikam tidak hanya gagal, dia hancur lebur dalam ujian itu. Kembali di masa kini, Karissa duduk di atas sebuah peti kayu tua. Udara dingin gudang tak membuatnya menggigil. Justru, hatinya terasa membara. Tekadnya sudah bulat. Waktunya bermain peran telah usai. Kini saatnya sang ratu merebut kembali tahtanya. Ponsel rahasianya bergetar. Sebuah balasan dari Oracle, yang tak lain adalah David, asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan nomor satunya. Protokol diaktifkan, Nona. Aset pribadi atas nama Hikam yang terhubung dengan rekening Larasati Group sedang dalam proses pembekuan. Apa instruksi selanjutnya? Karissa tidak membalas lewat pesan. Ia menekan tombol panggil. Suara di seberang langsung menjawab tanpa jeda. Nona Karissa. David, suara Karissa terdengar tenang namun mematikan. Aku ingin kamu menghubungi tim hukum kita, minta Pak Budi yang menanganinya langsung. Siapkan surat gugatan cerai. Tuntut pembagian harta Gonogini 0%, lampirkan perjanjian pranikah yang sudah ditandatangani Hikam. Tuntut juga ganti rugi imaterial atas penderitaan psikis. Siapkan bukti-bukti perselingkuhannya. Aku ingin surat itu sudah ada di meja riasku besok pagi sebelum jam 7. Siap, Nona. Akan segera dilaksanakan. Selanjutnya, hubungi pihak bank. Blokir semua kartu kredit tambahan atas nama Hikam dan ibunya. Tarik semua dana dari rekening bersama kami ke rekening pribadiku. Aku tidak mau ada 1 rupiah pun yang tersisa di sana. Lakukan malam ini juga. Mengerti, Nona. Terakhir, siapkan rapat umum pemegang saham luar biasa secepatnya. Agenda utama, evaluasi kinerja dan integritas CEO, Hikam Abimana. Aku ingin undangan itu sampai di tangannya besok siang. Di kantornya, di depan semua karyawannya. Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. Nona, ini berarti perang terbuka. Ini bukan perang, David. Ini adalah eksekusi, jawab Karissa dingin. Laksanakan. Setelah menutup telepon, Karissa bersandar di dinding yang berdebu. Ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini ia pikul terangkat dari pundaknya. Ia tidak merasa sedih. Rasa cintanya pada Hikam telah lama terkikis oleh arogansi dan pengkhianatan suaminya, dan malam ini, rasa itu mati sepenuhnya, terkubur di bawah puing-puing penghinaan. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Hikam dan Amel sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka duduk di sebuah rooftop bar paling eksklusif di kota, dengan gelas anggur mahal di tangan. Gemerlap lampu kota menjadi saksi bisu keangkuhan mereka. Aku tidak percaya, dia hanya bilang, "Oke, baiklah," kata Hikam sambil tertawa, menirukan suara Karissa dengan nada mengejek. Wajahnya tadi lucu sekali. Mungkin akhirnya dia sadar siapa yang berkuasa di rumah. Amel tersenyum licik, menyandarkan kepalanya di bahu Hikam. Sudah kubilangkan, sayang?
Wanita seperti dia itu harus diberi pelajaran. Terlalu lembek, tidak ada tantangannya. Dia pikir dengan menunjukkan foto itu, dia bisa membuatmu bertekuk lutut? Lucu sekali. Dia memang naif, sahut Hikam, menenggak anggurnya. Dia pikir pernikahan ini adalah tentang cinta dan kesetiaan. Ini tentang kekuasaan, Amel. Dan aku yang memegang kekuasaan itu. Besok pagi, saat dia keluar dari gudang sambil menangis, aku akan membuatnya bersujud dan mencium kakiku. Baru setelah itu aku akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Jahat sekali, bisik Amel dengan nada manja, meskipun matanya berbinar penuh kemenangan. Ia merasa telah berhasil merebut Hikam sepenuhnya dari istri sahnya. Ia membayangkan dirinya menjadi Nyonya Abimana yang baru, menikmati semua kemewahan dan status sosial yang melekat pada posisi itu. Ia tidak tahu bahwa semua yang ia dambakan itu hanyalah istana pasir yang sebentar lagi akan tersapu oleh gelombang pasang. Mereka terus tertawa dan minum, merencanakan masa depan mereka yang cemerlang. Mereka berbicara tentang proyek baru yang akan Hikam menangkan, tentang liburan mewah ke Eropa yang akan mereka lakukan, dan tentang bagaimana mereka akan menyingkirkan Karissa secara perlahan. Mereka begitu mabuk oleh kemenangan sesaat, hingga tak menyadari jaring laba-laba tak kasat mata sedang ditenun di sekeliling mereka, siap menjerat dan melumpuhkan. Kembali di gudang, Karissa tidak tidur. Ia menyusun rencana dengan detail yang sempurna. Pikirannya bekerja dengan cepat dan presisi, layaknya seorang jenderal di medan perang. Ia tahu kelemahan Hikam bukan hanya kesombongannya, tapi juga ketergantungannya pada fasilitas dan citra. Ia akan merenggut semuanya satu persatu, membuatnya panik dan kehilangan kendali. Ia akan membiarkannya merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya, sama seperti yang Hikam coba lakukan padanya malam ini. Menjelang subuh, ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan dari pengacaranya, Pak Budi. Nona Karissa, semua dokumen sudah siap. Tim kami akan meletakkannya di kamar Anda sesuai instruksi. Surat pemanggilan RUPSLB juga sudah siap dikirim besok. Agenda utamanya, evaluasi kinerja dan integritas CEO. Saya pastikan dia akan menerima undangannya di saat yang paling mempermalukan. Karissa membaca pesan itu, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum tulus. Bukan senyum tipis yang misterius, melainkan senyum puas. Fajar mulai menyingsing, cahayanya yang keemasan menyelinap masuk melalui celah jendela gudang, mengusir kegelapan. Bagi Hikam dan Ibu Ningsih, ini hanyalah pagi yang biasa. Tapi bagi Karissa, ini adalah fajar dari sebuah era baru. Era di mana ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Era pembalasan telah dimulai. Hikam terbangun dengan kepala berdenyut-denyut. Sinar matahari pagi yang tajam menembus celah gorden tebal di kamar mereka, menyilaukan matanya yang belum terbiasa. Sisa-sisa alkohol dari perayaannya semalam bersama Amel masih terasa di sekujur tubuhnya, meninggalkan rasa mual dan lelah. Ia meregangkan tubuh di atas kasur berukuran Super King yang empuk, tangannya secara refleks meraba sisi lain tempat tidur. Kosong dan dingin. Tentu saja kosong, pikirnya sambil menyeringai. Karissa pasti meringkuk ketakutan di gudang yang kotor itu. Ia membayangkan istrinya yang bodoh itu, dengan mata sembab karena menangis semalaman, gemetar kedinginan dan penuh penyesalan. Sebentar lagi, pasti wanita itu akan mengetuk pintu kamar, memohon ampun dengan suara serak, dan bersedia melakukan apa saja, termasuk bersujud di kakinya, agar diizinkan masuk kembali. Gambaran itu memberinya kepuasan yang luar biasa. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja menghukum bawahannya yang tidak patuh. Dengan langkah angkuh, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Selesai membersihkan diri, ia mengenakan jubah mandi sutra dan keluar dari kamar, mengharapkan pemandangan seorang istri yang tersiksa di depan pintu. Tapi lorong di luar sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Karissa. Hikam mengerutkan kening. Aneh. Apa hukumannya kurang berat? Apa wanita itu masih keras kepala? Rasa kesal mulai menjalari dirinya. Ia berjalan ke ruang makan. Meja makan yang biasanya sudah terisi sarapan hangat kini kosong melompong. Para asisten rumah tangga tampak bekerja dalam keheningan yang canggung, tidak berani menatapnya. Di mana Karissa? Tanya Hikam dengan nada ketus pada salah satu asisten rumah tangga yang sedang membersihkan meja. Wanita parubaya itu tampak terkejut dan gugup. Saya tidak melihat Nyonya Karissa pagi ini, Tuan. Hikam mendengus. Dia masih di gudang? Bagus. Biarkan saja di sana. Jangan beri dia makan atau minum sampai aku yang menyuruh. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah kembali ke kamar tidur utama. Ia butuh kopi dan pakaian bersih untuk ke kantor. Moodnya yang semula bagus kini mulai rusak karena ketidakpatuhan Karissa. Sambil menggerutu,
Ia membuka pintu lemari pakaian raksasa yang menempati satu sisi dinding kamar. Dan saat itulah, jantungnya seolah berhenti berdetak. Sisi kanannya, tempat jas-jas mahal, kemeja-kemeja bermerek, dan koleksi jam tangannya tersimpan, masih utuh dan rapi. Tapi sisi kiri, sisi milik Carissa, benar-benar kosong. Bukan sekadar kosong karena beberapa baju dibawa pergi. Ini adalah kekosongan yang absolut dan mengerikan. Tak ada sehelai blus, tak ada satupun gaun, tak ada celana atau rok yang tergantung. Rak-rak tempat Carissa biasa meletakkan tas-tasnya yang sederhana kini telanjang. Laci-laci tempat pakaian dalam dan aksesorinya tersimpan, saat ia tarik, hanya berisi udara. Bahkan kotak perhiasan kecil di sudut lemari pun lenyap. Seolah-olah Carissa tidak pernah ada di ruangan ini. Ini bukan tindakan seseorang yang kabur dari rumah dalam keadaan emosi. Ini adalah sebuah operasi pembersihan yang terencana, efisien, dan dingin. Napas Hikam tercekat di tenggorokan. Kepanikan yang asing mulai merayap di dadanya. Ia berlari ke meja rias, tempat Carissa biasa duduk. Meja itu juga bersih total. Tidak ada botol pelembab, tidak ada sisir, tidak ada apa-apa. Hanya ada satu benda yang tergeletak tepat di tengah-tengah permukaan kaca yang mengilap. Sebuah amplop coklat tebal, tanpa nama, tanpa alamat. Dengan tangan yang mulai gemetar, Hika menyambar amplop itu dan merobeknya dengan kasar. Di dalamnya ada setumpuk kertas resmi, dijilid rapi. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf kapital yang tegas dan dingin, surat gugatan cerai. Dunia Hikam seakan berputar. Ia membaca baris demi baris dengan mata terbelalak. Nama penggugat, Carissa Larasati. Nama tergugat, Hikam Abimana. Alasan gugatan, perselingkuhan dan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Lampiran, puluhan lembar bukti foto perselingkuhannya dengan Amel di berbagai tempat dan waktu, transkrip percakapan mesra mereka, bahkan salinan tagihan hotel. Tapi bukan itu yang membuatnya paling terkejut. Matanya terpaku pada bagian tuntutan. Carissa tidak menuntut pembagian harta gonogini. Sebaliknya, ia menuntut pengembalian seluruh aset yang diatasnamakan Hikam selama masa pernikahan, berdasarkan klausul dalam perjanjian pranikah nomor 08 PNX 2022, yang menyatakan bahwa seluruh aset adalah milik mutlak pihak pertama, Carissa Larasati. Tidak mungkin. Bisik Hikam. Perjanjian pranikah? Ia memang menandatanganinya, tapi ia menganggapnya hanya formalitas. Pengacaranya saat itu mengatakan itu standar. Ia tidak pernah membacanya dengan teliti, terlalu sibuk dengan euforia akan menikahi seorang wanita cantik dan mengamankan posisinya. Tepat saat itu, Ibu Ningsih masuk ke kamar tanpa mengetuk. Hikam, kenapa kamu belum siap-siap? Ibumu ini lapar, tidak ada yang menyiapkan sarapan. Omelnya, lalu matanya menangkap kertas-kertas di tangan Hikam dan wajah putranya yang pucat pasi. Ada apa ini? Hikam menyerahkan surat itu pada ibunya dengan tangan gemetar. Carissa, dia menggugat cerai. Ibu Ningsih mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu tertawa mengejek. Halah, paling hanya gertakan. Wanita miskin sepertinya mau hidup dari apa setelah bercerai darimu? Dia sengaja melakukan ini agar kamu memohon-mohon padanya. Jangan tertipu, Kam. Biarkan saja, nanti juga dia akan merangkak kembali sambil menangis. Dia tidak punya apa-apa tanpamu. Kata-kata ibunya seharusnya menenangkan, tetapi entah kenapa, kali ini tidak berhasil. Kekosongan lemari itu terasa terlalu nyata. Surat gugatan ini terasa terlalu profesional, terlalu rapi untuk sebuah gertakan. Namun, egonya menolak untuk percaya. Ibunya pasti benar. Carissa hanya seorang wanita yatim piatu yang beruntung ia pungut. Apa yang bisa dilakukannya? Saat ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ponselnya yang tergeletak di nakas berdering. Nama yang tertera di layar adalah Relationship Manager, Platinum Bank. Dengan cepat ia mengangkatnya, berharap ada kabar baik yang bisa mengalihkan pikirannya. Selamat pagi, dengan Bapak Hikam Abimana. Suara di seberang terdengar formal dan dingin. Ya, saya sendiri, jawab Hikam tidak sabar. Kami dari Platinum Bank ingin menginformasikan bahwa seluruh fasilitas kartu kredit Anda, termasuk kartu tambahan atas nama Nyonya Ningsih, telah kami blokir efektif sejak 1 jam yang lalu. Hikam terbelalak. Apa? Diblokir? Atas dasar apa kalian memblokirnya? Aku tidak pernah punya tunggakan. Betul, Pak. Pembayaran Anda selalu lancar. Namun, pemblokiran ini dilakukan atas permintaan langsung dari pemegang kartu utama, jelas suara itu tanpa emosi. Pemegang kartu utama? Aku pemegang kartu utamanya, teriak Hikam, amarahnya meledak. Mohon maaf, Pak.
Menurut data kami, pemegang kartu utama untuk akun Platinum ini adalah Nyonya Karissa Larasati. Bapak terdaftar sebagai pemegang kartu tambahan. Hikam terdiam. Jantungnya serasa diremas. Bagaimana mungkin? Selama ini ia pikir. Sebelum ia sempat memproses informasi itu, sebuah notifikasi email muncul di layar ponselnya. Subjeknya membuat darahnya terasa membeku. Pemberitahuan, penarikan seluruh dana dari rekening bersama. Dengan jari-jari yang kaku, ia membuka email itu. Isinya singkat dan brutal. Sebuah pemberitahuan resmi dari bank bahwa seluruh saldo dari rekening gabungan miliknya dan Karissa, rekening gaji tempat bonus-bonus miliaran rupiahnya biasa masuk, telah ditarik habis beberapa menit yang lalu atas perintah pemilik rekening prioritas, Karissa Larasati. Di bagian bawah email, tertera sisa saldo rekeningnya saat ini. Sebuah angka yang menghina, sebuah angka yang mustahil. 0. Hikam menatap layar ponselnya, lalu menatap wajah ibunya yang masih meremehkan situasi, lalu kembali menatap surat gugatan cerai di tangannya. Seringai arogannya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi pucat pasi penuh ketakutan. Ini bukan gertakan. Ini bukan kemarahan seorang istri yang cemburu. Ini adalah sebuah serangan. Serangan yang cepat, senyap, dan menghancurkan. Dan ia baru saja menyadari bahwa ia sama sekali tidak mengenal wanita yang telah ia tiduri selama 3 tahun terakhir. Kepala Hikam terasa pusing bukan lagi karena sisa alkohol, melainkan karena syok dan kepanikan murni. 0. Angka itu terus berputar-putar di benaknya. Semua kerja kerasnya, bonus-bonus fantastis yang ia banggakan, lenyap dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin Karissa, wanita pendiam yang pengeluaran bulanannya tidak lebih besar dari uang bensin mobil sportnya, bisa melakukan ini? Siapa pemegang kartu utama? Siapa pemilik rekening prioritas? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamnya tanpa henti. Ada apa, Kam? Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Ibu Ningsih, mulai merasakan ada yang tidak beres. Hikam tidak menjawab. Ia melemparkan ponselnya ke atas tempat tidur dan bergegas mengenakan pakaian kerjanya. Pikirannya kacau balau. Pasti ada kesalahan. Ini pasti ulah hacker atau penipu. Karissa tidak mungkin sepintar ini. Ia harus segera ke bank, ke kantor, membereskan kekacauan ini. Sambil memakai dasinya dengan terburu-buru, ia menyambar kunci mobil dan berlari keluar kamar. Perjalanan menuju kantor terasa seperti mimpi buruk. Ia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, mengabaikan klakson dan makian dari pengendara lain. Ia mencoba menelepon manajer bank pribadinya, orang yang biasa menyambutnya dengan senyum lebar dan membukakan pintu untuknya. Tapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba menelepon lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Seolah-olah nomornya telah diblokir. Rasa dingin yang aneh mulai menjalar di punggungnya. Ini terlalu terkoordinasi untuk menjadi sebuah kebetulan. Ini seperti semua pintu yang biasa terbuka untuknya kini tertutup rapat secara bersamaan. Egomania yang selama ini menjadi tamengnya mulai retak, memperlihatkan ketakutan di baliknya. Setibanya di gedung perkantoran yang megah tempat ia bertahta sebagai CEO, Hikam melangkah masuk dengan aura yang ia paksakan untuk tetap terlihat berwibawa. Namun, ia bisa merasakan atmosfer yang berbeda pagi itu. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya di lobi tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya, lalu cepat-cepat menunduk saat tatapan mereka bertemu. Sekretarisnya, Rina, menyambutnya di depan lift khusus direksi dengan wajah cemas. "Selamat pagi, Pak. Ada beberapa masalah mendesak pagi ini," katanya dengan suara gugup. "Aku tahu. Atur pertemuanku dengan tim keuangan dan hukum secepatnya," perintah Hikam sambil melangkah masuk ke dalam ruangannya yang luas dengan pemandangan kota. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa dan duduk di kursi kebesarannya, mencoba merasakan kembali kontrol dan kekuasaan yang biasa ia nikmati di ruangan ini. Namun, belum sempat ia menarik napas, interkom di mejanya berbunyi. Suara Rina terdengar panik. "Pak, telepon dari Pak Sanusi, manajer proyek tender Cendana. Sangat penting," katanya. Hikam menekan tombol speaker. Proyek Cendana adalah tender infrastruktur raksasa yang nilainya triliunan rupiah. Memenangkan proyek ini akan melambungkan namanya dan perusahaan ke level yang lebih tinggi. "Ya, Sanusi. Ada apa?" "Pak Hikam gawat, Pak." Suara Sanusi di seberang terdengar bergetar. "Klien pihak konsorsium utama baru saja mengirim email. Mereka secara sepihak membatalkan keikutsertaan kita dalam tender. Final, Pak. Tidak bisa diganggu-gugat." Darah Hikam serasa berhenti mengalir. "Apa? Dibatalkan? Apa alasannya?" "Kita adalah penawar terbaik. Presentasi kita sempurna. Tidak ada alasan,"
Emailnya sangat singkat dan formal. Hanya menyatakan bahwa mereka menarik dukungannya dari perusahaan kita karena pertimbangan integritas internal. Saya tidak mengerti, Pak. Semua berjalan lancar kemarin. Pertimbangan integritas internal. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras. Sebelum Hikam sempat mencerna bencana ini, seorang manajer dari Departemen Investasi mengetuk pintu ruangannya dan masuk tanpa menunggu dipersilakan. Wajahnya pucat. Pak CEO, dana investasi dari grup Ventura Mandiri, mereka menarik seluruh investasinya dari perusahaan kita. Efektif hari ini, mereka meminta pencairan dana darurat. Ini akan mengganggu arus kas kita secara masif. Satu persatu, kabar buruk datang tanpa henti. Seperti badai yang datang tiba-tiba. Pemasok utama menolak mengirim bahan baku sebelum utang lama dilunasi tunai. Beberapa manajer kunci yang loyal padanya tiba-tiba mengajukan surat pengunduran diri di waktu yang bersamaan. Perusahaan yang ia pimpin dengan tangan besi, yang ia kira berada dalam genggamannya, kini berguncang hebat seolah akan runtuh. Amel masuk ruangannya dengan wajah panik, matanya memerah. Sayang, apa yang terjadi? Aku dengar proyek cendana batal. Aku tidak tahu, bentak Hikam, frustrasinya memuncak. Semuanya hancur berantakan. Coba kamu cek data keuangan kita triwulan terakhir. Mungkin ada yang aneh di sana. Cek juga semua email dari klien dan investor. Amel mengangguk cepat dan duduk di depan komputer tamu di sudut ruangan. Ia mencoba masuk ke sistem data internal perusahaan dengan aksesnya. Beberapa saat kemudian, ia menatap layar dengan bingung. Aneh, aku tidak bisa masuk. Aksesku ditolak. Tertulis, hubungi administrator sistem. Apa maksudmu ditolak? Kamu punya akses level manager, seru Hikam. Ia mulai merasa tercekik. Ia dikepung dari segala arah. Finansial pribadinya dihancurkan, dan kini benteng profesionalnya diserang secara brutal. Semua orang dan sistem yang biasa ia andalkan kini berbalik melawannya. Di puncak kekacauan dan keputusasaannya, saat ruangannya dipenuhi oleh para manajer yang kebingungan dan telepon yang berdering tanpa henti, seorang staf dari resepsionis masuk dengan terengah-engah. Maaf, Pak Hikam. Ada seorang kurir berseragam resmi memaksa masuk. Dia bilang harus menyerahkan dokumen ini langsung ke tangan Bapak. Staf itu menyerahkan sebuah amplop besar berwarna emas dengan segel lilin yang tampak sangat resmi. Hikam mengambilnya dengan kasar. Di depan para manajernya, ia merobek segel itu. Di dalamnya, terdapat sebuah undangan yang dicetak di atas kertas tebal berkualitas tinggi. Matanya membaca tulisan kaligrafi yang tertera di sana. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Jantungnya berdebar kencang. Ia membaca lebih lanjut ke bagian bawah. Agenda rapat. Pembukaan oleh Dewan Komisaris. Evaluasi menyeluruh kinerja dan integritas Chief Executive Officer, Saudara Hikam Abimana. Pemungutan suara mengenai mosi tidak percaya. Ini adalah surat panggilan menuju tiang gantungan. Hukuman mati untuk karirnya. Seluruh kekuatan terkuras dari tubuh Hikam. Ia menatap kosong ke arah para manajernya yang kini menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Ia benar-benar sendirian. Saat ia berdiri membeku, terhina di depan semua bawahannya, interkom di mejanya berbunyi lagi. Kali ini suara Rina terdengar pelan dan ragu. Pak, baru saja ada panggilan dari Departemen HRD. Mereka meminta manajer Amalia untuk segera turun ke ruangan mereka. Hikam menoleh ke arah Amel. Wajah wanita itu langsung pucat pasi. Serangan itu tidak hanya ditujukan padanya. Karissa juga menghancurkan sekutunya. Di tengah reruntuhan kerajaannya, Hikam akhirnya menyadari satu hal dengan kengerian yang luar biasa. Istrinya yang pendiam dan dianggapnya lemah, ternyata adalah seorang pemain catur ulung yang telah menempatkan semua bidaknya untuk melakukan skakmat. Dan dia, sang raja yang sombong, kini tidak punya tempat lagi untuk lari. Amel berjalan menyusuri koridor berkarpet tebal menuju Departemen HRD. Langkahnya yang biasa penuh percaya diri kini terasa sedikit ragu. Panggilan dari HRD bukanlah hal yang aneh, tapi timingnya terasa sangat salah. Di tengah kekacauan yang melanda perusahaan pagi ini, mengapa HRD memanggilnya? Mungkin hanya soal administrasi, atau mungkin evaluasi kinerja biasa, pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia adalah manajer berprestasi, dan yang terpenting, ia adalah wanita kesayangan sang CEO. Siapa yang berani menyentuhnya? Namun, saat ia membuka pintu ruang rapat HRD yang ditunjuk, rasa percaya dirinya langsung menguap. Ruangan itu terasa dingin dan steril. Di sana tidak hanya ada kepala HRD yang biasa ia sapa dengan ramah. Di seberang meja panjang, duduk 3 orang asing berwajah serius dengan setelan gelap yang mahal.
Di depan mereka tergeletak tumpukan dokumen tebal, dan sebuah laptop yang layarnya sengaja diarahkan padanya. Kepala HRD hanya duduk di sudut ruangan dengan wajah tegang, seolah ia hanya seorang penonton. "Selamat siang, Ibu Amalia. Silakan duduk," kata salah satu pria di tengah, suaranya datar tanpa intonasi. Papan nama kecil di depannya bertuliskan, Tim Audit Internal Kepatuhan. Jantung Amel mulai berdebar kencang. Ini bukan rapat HRD biasa. Ini adalah sebuah interogasi. Ia duduk dengan kaku di kursi yang terasa keras dan dingin, mencoba mempertahankan ekspresi tenang. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tidak menjawab pertanyaannya. Ia justru mendorong sebuah dokumen ke arah Amel. "Bisakah Anda jelaskan mengenai laporan pengeluaran perjalanan dinas Anda ke Singapura bulan lalu? Terutama untuk biaya akomodasi dan jamuan klien yang angkanya mencapai 300 juta rupiah. Amel mengerutkan kening. Itu perjalanan penting untuk negosiasi dengan klien. Semuanya sudah disetujui oleh Pak Hikam. Ia sengaja menekankan nama Hikam, menggunakannya sebagai tameng. "Kami tahu sudah disetujui," sahut wanita di sebelahnya sambil membuka laptop. Ia memutar layar itu ke arah Amel. "Yang ingin kami tahu adalah mengapa tagihan hotel yang Anda ajukan berasal dari Hotel Marina Bay Sands, sementara data imigrasi dan manifest maskapai menunjukkan Anda tidak pernah meninggalkan Indonesia pada tanggal tersebut? Dan klien yang Anda sebutkan dalam laporan, kami sudah hubungi mereka. Mereka menyatakan tidak pernah bertemu dengan perwakilan perusahaan kita bulan lalu." Darah serasa surut dari wajah Amel. Bagaimana mereka bisa tahu? Laporan fiktif seperti ini sudah biasa ia lakukan dalam skala kecil, dan Hikam selalu menutup mata, bahkan terkadang ikut menikmati hasilnya. Ia membuka mulut untuk menyangkal, tapi pria pertama sudah mendorong dokumen lain ke hadapannya. "Ini adalah salinan rekening bank Anda. Kami menemukan adanya beberapa kali transfer dana dari PT Jaya Abadi, salah satu vendor pengadaan alat tulis kantor kita. Totalnya mencapai 500 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Kebetulan, di periode yang sama, perusahaan kita membayar tagihan dari vendor tersebut 30% lebih tinggi dari harga pasar. Bisakah Anda menjelaskannya?" Amel mulai panik. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini bukan lagi sekadar tuduhan, ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan pada Pak Hikam." "Pak Hikam tidak bisa membantu Anda saat ini," potong pria itu dengan dingin. "Mari kita beralih ke pelanggaran yang paling serius." Ia mengambil sebuah map merah dan membukanya. Isinya adalah cetakan email-email dan transkrip percakapan dari aplikasi pesan instan. "Kami menemukan bahwa selama 3 bulan terakhir, Anda telah secara sistematis mengirimkan data internal perusahaan ke alamat email pribadi milik Hermawan, direktur dari perusahaan kompetitor kita, PT Graha Persada. Termasuk di dalamnya adalah rincian proposal tender proyek Cendana, strategi penawaran kita, dan daftar harga rahasia." Kali ini, Amel benar-benar tidak bisa berkata-kata. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasa telanjang, semua kebusukannya dikuliti satu persatu di bawah tatapan dingin para auditor ini. Ia telah berkhianat pada perusahaan, menjual rahasia demi keuntungan pribadi dan janji posisi yang lebih baik dari Hermawan jika mereka berhasil menjatuhkan perusahaan Hikam. "Ini fitnah. Bukti itu pasti palsu. Kalian menjebak saya," teriaknya putus asa. Wanita auditor itu hanya menatapnya dengan pandangan kasihan. "Semua data digital ini sudah diverifikasi oleh tim forensik kami. Log server tidak bisa berbohong, Ibu Amalia. IP address pengirim cocok dengan jaringan yang Anda gunakan, baik di kantor maupun di apartemen Anda." Napas Amel terasa sesak. Tamat sudah. Karirnya, reputasinya, semuanya hancur. Dalam kepanikannya, ia kembali mencoba menggunakan senjata terakhirnya. "Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku kekasih Pak Hikam. Dia tidak akan membiarkan ini terjadi." Kepala tim audit bersandar di kursinya, menatap Amel dengan tatapan tajam. "Pertama, status hubungan pribadi Anda dengan CEO tidak relevan dengan tindak pidana korporasi yang telah Anda lakukan. Kedua, seperti yang sudah kami katakan, otoritas CEO saat ini sedang dalam peninjauan serius oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham. Beliau tidak dalam posisi untuk melindungi siapapun, termasuk dirinya sendiri." Kalimat itu menghantam Amel seperti palu godam. Jadi Hikam benar-benar tidak berdaya. Ia telah salah bertaruh. Ia mengira Hikam adalah raja yang perkasa, padahal ternyata hanya bidak yang sebentar lagi akan disingkirkan dari papan permainan. Kepala HRD yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara dengan suara gemetar. "Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan ini, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda secara tidak hormat,
efektif sejak saat ini juga. Anda diminta untuk mengembalikan semua aset perusahaan, dan akses Anda ke seluruh sistem telah dicabut. Perusahaan juga akan menempuh jalur hukum dan melaporkan tindak penggelapan serta spionase industri ini kepada pihak yang berwajib. Dipecat. Dilaporkan ke polisi. Ancaman penjara membayangi di depan matanya. Dunia Amel runtuh seketika. 2 orang petugas keamanan masuk ke ruangan. Mereka akan mengawalnya untuk mengambil barang-barang pribadi, lalu mengantarnya keluar dari gedung. Ini adalah Walk of Shame, prosesi paling memalukan bagi seorang karyawan. Saat ia digiring keluar melewati area kerja yang ramai, semua mata tertuju padanya. Karyawan yang dulu menjilatnya kini menatap dengan cemoohan dan rasa ingin tahu. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Saat melewati ruang kerja Hikam yang pintunya terbuka, ia melihat pria itu berdiri di dalam, dikelilingi para manajer dengan wajah bingung, tampak sama sekali tidak berdaya. Amarah dan keputusasaan meledak dalam diri Amel. Ia telah dikorbankan. Ia menepis tangan petugas keamanan dan berteriak sekuat tenaga ke arah Hikam, agar semua orang di lantai itu bisa mendengar. Hikam, ini semua jebakan? Ini semua perbuatan istrimu? Hikam menatapnya dengan pandangan kosong, masih terlalu syok untuk bereaksi. Dia bukan wanita biasa seperti yang kau pikirkan. Bodoh. Dia yang melakukan semua ini. Dia yang menghancurkan kita. Sadarlah, Hikam. Sadarlah sebelum terlambat. Teriakan histerisnya menggema di seluruh lantai sebelum petugas keamanan berhasil membungkamnya dan menyeretnya menuju lift. Kata-kata terakhirnya itu, yang lahir dari kepanikan dan kebencian, justru menjadi sebuah kebenaran yang mengerikan. Kata-kata itu berputar-putar di benak Hikam, menembus kabut kebingungannya. Karissa? Istrinya yang lemah dan membosankan? Bagaimana mungkin? Namun, di dasar hatinya, sebuah benih ketakutan yang dingin mulai bertunas. Siapa sebenarnya wanita yang telah ia hina dan ia kurung di gudang semalam? Jauh dari kekacauan yang melanda kantor Hikam, di sebuah kawasan perumahan elit, Ibu Ningsih sedang menikmati paginya dengan penuh kepuasan. Ia duduk di teras belakang rumah mewahnya, menyesap teh impor sambil memandangi taman yang terawat sempurna dan kolam renang berair biru jernih. Hari ini adalah jadwal arisan bulanan geng sosialitanya, dan ia akan menjadi tuan rumah. Ia sudah merencanakan segalanya. Makanan dari catering terbaik, dekorasi bunga segar, dan tentu saja, ia akan mengenakan gaun dan perhiasan terbarunya untuk membuat teman-temannya iri. Ia sama sekali tidak khawatir dengan drama, gertakan cerai, dari Karissa. Baginya, itu hanyalah rengekan seorang wanita lemah yang akan segera berakhir. Ia justru merasa senang. Kejadian semalam membuktikan bahwa putranya, Hikam, memegang kendali penuh. Sebentar lagi menantunya yang tidak berguna itu akan disingkirkan, dan ia bisa mencarikan istri baru untuk Hikam yang lebih sepadan, yang cantik, kaya, dan bisa memberinya cucu. Sambil tersenyum puas membayangkan masa depan yang gemilang itu, ia mendengar suara bel. Pasti teman-teman arisannya sudah datang. Ia segera merapikan penampilannya dan berjalan ke depan dengan langkah anggun, siap menyambut tamu-tamunya dengan senyum superior. Namun, saat asisten rumah tangganya membuka pintu, yang berdiri di sana bukanlah teman-temannya, melainkan 3 orang pria berpenampilan formal yang tidak ia kenal. "Selamat siang, kami mencari Ibu Ningsih," kata pria yang di tengah, menunjukkan kartu identitasnya. Ia adalah perwakilan dari Departemen Kredit sebuah bank besar. "Saya sendiri." "Ada apa?" jawab Ibu Ningsih dengan nada angkuh, sedikit terganggu karena mereka datang di waktu yang tidak tepat. "Kami datang sehubungan dengan tunggakan pembayaran cicilan KPR rumah ini, Bu. Menurut data kami, 3 pembayaran terakhir telah gagal didebit secara otomatis dari rekening penanggung jawab, yaitu Bapak Hikam Abimana. Sesuai prosedur, kami telah mengirimkan surat peringatan, namun tidak ada tanggapan. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal kami memberitahukan bahwa pihak bank memulai proses penyitaan aset hari ini." Ibu Ningsih menatap pria itu seolah dia sudah gila. "Penyitaan? Tunggakan? Apa maksudmu? Anak saya seorang CEO. Dia tidak mungkin menunggak pembayaran. Ini pasti kesalahan." "Kami jamin tidak ada kesalahan, Bu. Rekening yang bersangkutan saldonya tidak mencukupi. Surat perintah penyitaan kami sudah sah secara hukum," jawab pria itu dengan tenang, sambil menyerahkan setumpuk dokumen resmi. Tepat saat Ibu Ningsih hendak membentak lagi, sebuah mobil derek besar berhenti di depan gerbang rumahnya. Dari mobil itu, turun 2 orang berseragam dari sebuah perusahaan leasing. Salah satu dari mereka mendekat. "Permisi, Bu. Kami dari perusahaan pembiayaan kendaraan. Kami di sini untuk menarik unit mobil sedan mewah dengan nomor polisi B1 NSI,
yang terdaftar atas nama Bapak Hikam Abimana, karena tunggakan pembayaran selama 3 bulan. Dunia Ibu Ningsih seakan runtuh. Rumahnya akan disita, dan mobil mewah yang menjadi kebanggaannya akan ditarik paksa. Dan yang terburuk dari semuanya, beberapa mobil teman-teman arisannya mulai berdatangan. Mereka berhenti di kejauhan, para penumpangnya menatap pemandangan di depan rumahnya dengan ekspresi terkejut dan penuh rasa ingin tahu. Wajah-wajah yang tadinya selalu menatapnya dengan kagum dan iri, kini menatapnya dengan cemoohan tersembunyi. Tunggu. Jangan sentuh mobil saya. Kalian tidak tahu siapa saya, jerit Ibu Ningsih, rasa malunya berubah menjadi amarah. Anak saya Hikam. Dia akan menuntut kalian semua sampai bangkrut. Ancamannya tidak berpengaruh. Para petugas itu bekerja dengan efisien dan tanpa emosi. Mereka mengabaikan teriakannya. Sementara petugas ban mulai memasang plang, aset ini dalam pengawasan ban, di depan pagarnya. Petugas leasing sudah berhasil menaikkan mobil mewahnya ke atas truk derek. Teman-teman sosialitanya yang melihat drama itu satu persatu memutar balik mobil mereka dan pergi, sambil sibuk menelepon teman-teman lain untuk menyebarkan gosip terpanas hari itu. Dalam sekejap, dunianya yang gemerlap, status sosial yang ia bangun dengan susah payah di atas kekayaan putranya, hancur berkeping-keping. Ditinggal sendirian di depan rumahnya yang sebentar lagi bukan lagi miliknya, Ibu Ningsih menangis histeris. Ia berlari masuk ke dalam, menyambar ponselnya dan menelepon Hikam. Hikam, apa yang terjadi? Orang bank datang mau menyita rumah. Mobil ibu juga ditarik. Kamu di mana? Cepat bereskan semua ini. Semburnya ditelepon tanpa basa-basi. Dari seberang, ia hanya bisa mendengar suara putranya yang terdengar lelah dan putus asa. Aku tidak bisa, Bu. Semuanya sudah berakhir. Apa maksudmu berakhir? Kamu itu CEO. Gunakan kekuasaanmu. Aku sudah tidak punya kekuasaan apa-apa lagi, Bu. Semuanya diblokir, proyek dibatalkan, aku akan dipecat. Tangis Ibu Ningsih semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini semua pasti karena wanita sialan itu. Karissa. Dalam kemarahannya, ia mulai mengobrak-abrik laci di ruang kerja Hikam, mencari-cari akta rumah, surat berharga, apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan. Ia menarik sebuah laci yang jarang dibuka, dan tangannya menyentuh sebuah map tebal yang sudah berdebu. Karena penasaran, ia membukanya. Isinya adalah dokumen yang ia kenali sebagai surat perjanjian pranikah antara Hikam dan Karissa, yang dulu ia anggap remeh. Dulu ia hanya menertawakannya, berpikir buat apa surat seperti itu jika Karissa tidak punya harta apa-apa. Didorong oleh firasat buruk, ia mulai membacanya. Sebagian besar isinya adalah bahasa hukum yang tidak ia mengerti. Tapi kemudian, matanya terpaku pada satu klausul, pasal 4 tentang kepemilikan aset. Ia membacanya sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Setiap kata terasa seperti tamparan yang lebih menyakitkan dari penyitaan rumah dan mobilnya. Klausul itu berbunyi, disepakati oleh kedua belah pihak bahwa seluruh aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh atau dinikmati oleh pihak kedua, Hikam Abimana, selama masa pernikahan, termasuk namun tidak terbatas pada properti, kendaraan, saham di perusahaan afiliasi, dan saldo rekening. Yang sumber dananya berasal dari pihak pertama atau entitas yang terafiliasi dengan keluarga pihak pertama, adalah hak milik mutlak pihak pertama, Karissa Larasati. Napas Ibu Ningsih tercekat. Tangannya yang memegang kertas itu gemetar hebat. Jadi rumah ini, mobil ini, semua kemewahan yang ia nikmati, semua uang yang Hikam hasilkan dari posisinya sebagai CEO, semuanya bukan milik mereka. Semuanya adalah milik Karissa. Mereka tidak kehilangan apa-apa. Karena sejak awal, mereka memang tidak pernah memiliki apa-apa. Mereka hanya menumpang di atas kekayaan wanita yang selama ini mereka hina dan mereka anggap sebagai benalu. Kenyataan itu menghantamnya dengan kekuatan badai, membuatnya terduduk lemas di lantai, di tengah istananya yang ternyata hanyalah istana pinjaman. Hikam terduduk lemas di kursi CEO-nya. Ruangan yang dulu terasa seperti pusat alam semestanya, kini terasa seperti peti mati yang mewah. Telepon di mejanya yang biasanya berdering tanpa henti, kini diam membisu. Para manajer yang tadi memenuhi ruangannya telah pergi, meninggalkan Hikam sendirian dalam kehampaan yang memekakan telinga. Mereka pergi bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena mereka sadar tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Sang kapten kapal sudah tenggelam bahkan sebelum kapalnya benar-benar karam. Teriakan Amel sebelum diseret pergi terus terngiang di kepalanya. Ini semua perbuatan istrimu. Dia bukan wanita biasa. Disusul oleh isak tangis ibunya di telepon,
yang di sela-sela histerianya menyebut tentang perjanjian pranikah dan bagaimana semua aset ternyata adalah milik Carissa. Dua potongan informasi itu, yang datang dari dua wanita yang paling ia andalkan, kini menyatu menjadi sebuah kebenaran yang mengerikan. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah desain. Sebuah rencana penghancuran yang dirancang dengan kecerdasan dan ketelitian yang brutal. Dan arsitek di balik semua ini adalah wanita yang sama yang ia kurung di gudang pengap, wanita yang ia anggap bodoh, lemah, dan membosankan. Rasa takut yang dingin, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mulai merayap naik dari tulang punggungnya. Siapa Carissa? Pertanyaan itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Selama 3 tahun pernikahan, ia tidak pernah benar-benar peduli. Ia hanya tahu cerita yang Carissa berikan. Seorang yatim piatu lulusan universitas biasa, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil saat mereka bertemu. Ia terpikat oleh kecantikan dan ketenangannya, menganggapnya sebagai kanvas kosong yang sempurna untuk ia lukis dengan kemewahan dan statusnya. Ia tidak pernah bertanya lebih dalam tentang keluarganya, tentang latar belakangnya, karena ia terlalu sibuk memamerkan latar belakangnya sendiri. Ia menganggap Carissa beruntung telah dipungut olehnya. Betapa sombong dan butanya dia. Kini, kesombongan itu telah menguap, digantikan oleh keputusasaan yang pekat. Ia harus tahu. Ia harus tahu siapa musuh yang sedang dihadapinya. Ia tidak bisa lagi menggunakan koneksi perusahaannya, karena ia sadar semua koneksi itu mungkin saja sudah berbalik melawannya. Ia butuh seseorang dari luar, seseorang yang bekerja di dunia abu-abu. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci mejanya, mencari kartu nama lama yang pernah diberikan seseorang di sebuah acara. Kartu nama seorang detektif swasta. Namanya Dimas, seorang mantan intel yang membuka biro investigasi sendiri, terkenal mampu menemukan informasi yang paling tersembunyi sekalipun, tentu dengan bayaran yang tidak sedikit. Hikam mengeluarkan sisa uang tunai dari dompetnya. Jumlahnya tidak banyak, sisa dari pengeluaran semalam, tapi ia berharap itu cukup sebagai uang muka. Ia bertemu Dimas di sebuah kafe kecil yang remang-remang di pinggiran kota, jauh dari gedung-gedung pencakar langit tempat ia biasa berkuasa. Penampilan Hikam yang acak-acakan dan matanya yang liar sangat kontras dengan ketenangan Dimas yang dingin. Saya ingin Anda mencari tahu segalanya tentang seseorang, kata Hikam tanpa basa-basi. Ia meletakkan sebuah foto pernikahan dirinya dan Carissa di atas meja. Namanya Carissa Larasati. Ini fotonya. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya, siapa keluarganya, dari mana asalnya, apa saja asetnya. Segalanya. Dimas melirik foto itu, lalu menatap Hikam dengan tatapan menilai. Ini istri Anda, bukan? Hikam menelan ludah. Itu tidak penting. Kerjakan saja. Berapa biayanya? Untuk penyelidikan mendalam seperti ini, biayanya 100 juta. Jawab Dimas datar. Hikam tersentak. Uang sebanyak itu kini terasa seperti sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Rekening saya sedang bermasalah. Saya akan berikan 50 juta sekarang, tunai. Sisanya akan saya lunasi segera setelah masalah saya selesai, katanya dengan suara yang dipenuhi rasa malu. Dimas menatap tumpukan uang di atas meja, lalu kembali menatap wajah Hikam yang putus asa. Ia mengangguk pelan. Baik, beri saya waktu 24 jam. 24 jam berikutnya adalah siksaan terpanjang dalam hidup Hikam. Ia tidak kembali ke kantor. Untuk apa? Ia juga tidak pulang ke rumah yang sebentar lagi akan disita. Ia menyewa sebuah kamar hotel murah dan kumuh, membayar dengan sisa uang tunainya. Di kamar yang berbau apa itu, ia mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap, menunggu telepon dari Dimas. Setiap dering ponselnya membuat jantungnya melompat. Namun yang menelepon hanyalah para penagih utang atau wartawan gosip bisnis yang entah bagaimana sudah mengendus kejatuhannya. Akhirnya, setelah hampir 24 jam berlalu, nama Dimas muncul di layar ponselnya. Hikam menjawabnya dengan napas tertahan. Bagaimana hasilnya? Suara Dimas di seberang terdengar aneh. Ada nada tegang dan takut. Pak Hikam, saya sarankan Anda untuk berhenti. Lupakan saja semua ini. Apa maksudmu berhenti? Aku membayarmu untuk mencari informasi. Bentak Hikam. Ini bukan soal uang, Pak. Sahut Dimas cepat, suaranya pelan seolah takut didengar orang lain. Orang yang Anda suruh saya selidiki, dia bukan orang sembarangan. Saya mencoba menelusuri data kependudukannya, semuanya terkunci dengan enkripsi level negara. Saya coba cek data pendidikannya, filenya dilindungi. Saya coba cari jejak digitalnya, bersih, seolah dia hantu. Setiap kali saya mencoba menerobos lebih dalam, sistem keamanan saya langsung memberi peringatan bahaya.
Ini seperti mencoba meretas data intelijen negara, Pak. Ini di luar kemampuan saya. Hikam merasa dingin. Jadi kau tidak menemukan apa-apa? Saya tidak bilang begitu, kata Dimas. Saya menemukan satu hal. Satu-satunya informasi yang tidak mereka sembunyikan. Mungkin karena mereka pikir tidak ada yang akan bisa menghubungkannya. Sebuah nama yang terdaftar sebagai pemilik utama sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis. Jantung Hikam berdebar semakin kencang. Gedung apa? Terdengar suara Dimas menelan ludah di seberang telepon. Ia terdengar sangat ketakutan. Pak, saya tidak bisa melacaknya lebih jauh. Semua datanya dilindungi oleh tingkat keamanan tertinggi. Satu-satunya informasi yang saya dapat namanya terdaftar sebagai pemilik gedung, Larasati Tower, kantor pusat Larasati Group, konglomerat yang menjadi induk perusahaan Bapak. Hening. Ponsel masih menempel di telinga Hikam, tapi ia tidak lagi mendengar apa-apa. Suara Dimas, suara lalu lintas di luar hotel, suara detak jantungnya sendiri, semuanya lenyap. Hanya ada satu nama yang bergema di dalam kepalanya yang kosong. Larasati. Karissa Larasati. Larasati Group. Larasati Tower. Semua potongan puzzle yang selama ini tersebar acak, kini menyatu dengan bunyi klik yang memekakan telinga, membentuk sebuah gambar yang begitu besar, begitu agung, dan begitu mengerikan hingga ia tidak sanggup memahaminya. Induk perusahaan. Perusahaan tempatnya bekerja hanyalah anak kecil dari sebuah kerajaan raksasa. Dan wanita yang ia anggap sebagai debu, ternyata adalah sang ratu yang memiliki seluruh kerajaan itu. Bagai disambar petir di siang bolong. Itulah satu-satunya kalimat yang bisa menggambarkan perasaan Hikam saat itu. Otaknya yang biasa bekerja cepat dan strategis kini lumpuh total, tidak mampu memproses informasi yang baru saja ia terima. Larasati Group. Raksasa bisnis yang menguasai berbagai sektor mulai dari properti, perbankan, hingga teknologi. Sebuah nama yang selalu ia sebut dengan penuh hormat dan kekaguman. Sebuah entitas yang ia impikan suatu hari nanti bisa ia masuki lingkarannya. Dan ternyata, selama ini ia tidur seranjang dengan pemiliknya. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh campuran antara ketidakpercayaan, rasa takut, dan secercah harapan gila bahwa semua ini hanyalah salah paham, Hikam berlari keluar dari kamar hotel kumuh itu. Ia tidak peduli lagi pada penampilannya yang kusut atau tatapan aneh orang-orang. Tujuannya hanya satu, Larasati Tower. Ia harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia harus bertemu Karissa. Ia menyetop taksi dan menyebutkan alamat gedung itu. Sepanjang perjalanan, pemandangan kota yang biasa ia lihat dari jendela mobil mewahnya dengan perasaan superior, kini tampak asing dan mengancam. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu ia anggap sebagai taman bermainnya, kini seolah menatapnya dengan cemoohan. Puncaknya adalah ketika Larasati Tower yang menjulang megah mulai terlihat di kejauhan, berkilauan di bawah sinar matahari sore, tampak seperti sebuah tahta raksasa yang terbuat dari baja dan kaca. Taksi berhenti di depan lobi utama yang luar biasa megah. Lantainya terbuat dari marmer impor, langit-langitnya tinggi menjulang dengan lampu kristal raksasa, dan puluhan orang berjas mahal berlalu lalang dengan aura profesional yang kental. Dengan sisa-sisa wibawanya sebagai seorang CEO, Hikam melangkah masuk. Namun, baru beberapa langkah, dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan sigap mencegatnya. Maaf, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu dari mereka dengan nada sopan namun tegas. Saya Hikam Abimana, CEO dari PT Cakra Wiguna. Saya ada janji bertemu dengan pemilik gedung ini, kata Hikam, suaranya terdengar kurang meyakinkan bahkan di telinganya sendiri. Petugas itu berbicara pelan ke alat komunikasi di kerahnya, lalu menatap Hikam kembali. Mohon maaf, Pak, tidak ada nama Bapak dalam daftar tamu hari ini. Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Ditolak di lobi. Sebuah penghinaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia yang biasa disambut dengan karpet merah, kini bahkan tidak bisa melewati pintu putar. Saya harus bertemu dengannya. Ini sangat penting, serunya, nadanya mulai putus asa, menarik perhatian beberapa orang di lobi. Tepat saat petugas keamanan hendak memaksanya keluar, lift pribadi di sudut lobi terbuka. Dari dalamnya, keluar seorang pria muda berpenampilan necis dengan kacamata berbingkai tipis. Pria itu menatap lurus ke arah Hikam, tatapannya dingin dan tajam. Hikam mengenalinya sebagai salah satu anggota Dewan Komisaris di Larasati Group yang sesekali datang ke perusahaannya untuk inspeksi. Biarkan dia masuk, kata pria itu kepada petugas keamanan. Ia kemudian berjalan mendekati Hikam. Nona Karissa sudah menunggu Anda. Hikam tertegun. Nona Karissa. Bukan Nyonya Hikam. Panggilan itu saja sudah menunjukkan segalanya. Ia mengikuti pria itu, yang ia tahu bernama David,
menuju lift pribadi dalam keheningan. Di dalam lift yang bergerak naik dengan cepat dan tanpa suara, Hikam bisa melihat pantulan dirinya di dinding cermin. Seorang pria yang hancur. David sama sekali tidak menatapnya, hanya berdiri tegak menatap pintu lift, seolah Hikam hanyalah sebuah paket yang harus ia antar. Lift berhenti di lantai paling atas, penthouse. Pintu terbuka, menampilkan sebuah koridor pribadi yang lebih mirip galeri seni daripada lorong kantor. David membawanya melewati beberapa ruangan, dan akhirnya berhenti di depan sebuah pintu ganda dari kayu mahoni yang menjulang tinggi. Tanpa mengetuk, David membukanya. "Silakan masuk, Pak Abimana." Hikam melangkah masuk, dan napasnya seakan terenggut dari paru-parunya. Ruangan itu begitu luas, hingga apartemen mewahnya terasa seperti kandang burung. Satu dinding sepenuhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Di bawah sana, gedung kantornya sendiri terlihat kecil dan tidak berarti. Perabotannya minimalis namun sangat mewah, memancarkan aura kekuasaan yang absolut. Dan di sana, di tengah ruangan, di belakang sebuah meja kayu raksasa yang kosong tanpa setumpuk kertas pun, duduklah Karissa. Ini adalah Karissa, namun sekaligus bukan Karissa yang ia kenal. Rambutnya yang biasa digerai sederhana kini tertata dalam sanggul modern yang elegan. Ia tidak lagi memakai gaun rumah yang simpel, melainkan sebuah powersuit berwarna biru tua yang dirancang sempurna, menonjolkan auranya yang tajam dan berwibawa. Wajahnya yang dirias tipis namun tegas tampak dingin dan tanpa emosi. Ia menatap Hikam yang berdiri kaku di ambang pintu, tatapannya bukan lagi tatapan seorang istri, melainkan tatapan seorang penguasa yang sedang menatap bawahannya yang bermasalah. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, mereka hanya saling menatap dalam keheningan. Hikam mencoba mencari sisa-sisa dari wanita yang pernah memasak untuknya, yang pernah tidur di sisinya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Wanita di hadapannya adalah orang asing. Seorang ratu yang duduk di singgasananya yang sebenarnya. Akhirnya, Hikam berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar serak dan gemetar. "Karissa, ini semua, apa maksudnya?" Karissa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Hikam dengan sorot mata yang dingin, sorot mata yang sama seperti saat ia menerima ultimatum di ruang keluarga malam itu. Perlahan, ia bangkit dari kursinya, berjalan anggun memutari meja, dan berdiri di depan jendela raksasa, membelakangi Hikam. 3 tahun, Hikam. "Selama 3 tahun aku memberimu kesempatan untuk menjadi pria yang ayahku harapkan," katanya, suaranya tenang namun setiap kata terasa berat dan menusuk. "Tapi kau memilih untuk menjadi pria yang ibumu banggakan. Sombong, arogan, dan buta." Ia berbalik, kini menatap lurus ke mata Hikam yang dipenuhi kebingungan dan ketakutan. "Dulu, di gudang itu, kamu menyuruhku bersujud. Kamu memberiku ultimatum yang memalukan karena aku berani menunjukkan kebenaran tentang pengkhianatanmu." Karissa melangkah perlahan mendekati Hikam, setiap langkahnya penuh dengan kekuatan yang membuat Hikam tanpa sadar ingin mundur. "Sekarang, di ruanganku ini, di singgasanaku ini," lanjutnya, berhenti tepat di depan Hikam, menatapnya dari posisi yang lebih tinggi secara metaforis. "Aku akan memberimu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menjelaskan di hadapan seluruh dewan direksi besok pagi, mengapa aku harus menyelamatkan sisa-sisa kariermu yang menyedihkan." Malam itu, Hikam tidak bisa tidur. Kesempatan yang diberikan Karissa bukanlah sebuah anugerah, melainkan bentuk siksaan yang lebih kejam. Bagaimana ia bisa menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan? Bagaimana ia bisa membela diri di hadapan dewan direksi yang jelas-jelas berada di pihak Karissa? Ruang rapat yang besok akan ia masuki bukan lagi panggungnya, melainkan arena eksekusinya. Ia menghabiskan malam dengan merangkai kata-kata pembelaan, mencoba mencari celah, alasan, atau pembenaran, namun semuanya terdengar hampa dan menyedihkan bahkan di telinganya sendiri. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah sebelum perang dimulai. Keesokan paginya, ia datang ke Larasati Tower dengan setelan jas yang sama seperti kemarin, kini tampak kusut dan kusam, mencerminkan kondisi jiwanya. David sudah menunggunya di lobi dan mengantarnya langsung ke ruang rapat dewan direksi. Ruangan itu berada satu lantai di bawah kantor Karissa, sebuah ruangan megah dengan meja kayu ek panjang yang dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berukiran. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham kunci Larasati Group telah hadir. Mereka adalah pria dan wanita parubaya dengan aura kekuasaan dan kecerdasan, orang-orang yang namanya menjadi legenda di dunia bisnis. Mereka semua menatap Hikam saat ia masuk, bukan dengan tatapan marah, melainkan dengan tatapan dingin penuh kekecewaan, seolah menatap sebuah investasi yang gagal total. Hikam duduk di kursi tunggal yang telah disiapkan untuknya di ujung meja, membuatnya tampak seperti seorang terdakwa di pengadilan. Di ujung meja yang lain,
Di kursi utama, duduklah Carissa. Hari ini ia mengenakan gaun berwarna merah marun yang tegas, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang namun tatapannya setajam elang. Ia tidak lagi terlihat seperti istrinya. Ia adalah chairwoman Larasati Group, sang penguasa absolut di ruangan itu. Rapat dibuka tanpa basa-basi. Carissa mempersilakan kepala tim audit internal untuk memaparkan temuannya. Di layar proyektor raksasa, satu persatu bukti kehancuran PT Cakra Wiguna di bawah kepemimpinan Hikam ditampilkan dengan data yang tak terbantahkan. Grafik penjualan yang menurun tajam, yang selama ini ditutupi dengan laporan keuangan yang dimanipulasi. Proyek-proyek fiktif yang dibuat untuk menyedot dana perusahaan ke kantong pribadi. Dan yang paling memalukan, pelanggaran etika berat terkait perselingkuhannya dengan Amel, yang terbukti telah merusak citra perusahaan dan menyebabkan batalnya tender proyek Cendana. Setiap slide yang ditampilkan adalah paku yang menancap di peti mati karir Hikam. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi keningnya. Ia mencoba menyela, mencoba membantah, tetapi data yang disajikan terlalu kuat, terlalu lengkap. Semua kebohongannya selama ini terbongkar di hadapan orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Setelah presentasi audit selesai, Carissa menatap lurus ke arah Hikam. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat. "Saudara Hikam Abimana," katanya, suaranya yang jernih dan tenang menggema di seluruh ruangan. Penggunaan kata, saudara, menciptakan jarak yang tak terjembatani di antara mereka. Anda telah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Silakan. Inilah saatnya. Seluruh mata kini tertuju padanya. Hikam berdiri dengan kaki gemetar. Semua kalimat pembelaan yang ia siapkan semalaman lenyap dari otaknya. Di hadapan tatapan dingin Carissa dan Dewan Direksi, ia merasa kecil dan telanjang. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia melakukannya karena egonya? Bahwa ia merasa berhak atas semua itu? Akhirnya, dengan suara serak, ia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak ia rencanakan. Saya mengaku salah. Semua yang ada di laporan itu benar. Saya telah gagal sebagai pemimpin, dan saya telah gagal sebagai seorang suami. Ia menatap Carissa, bukan lagi dengan tatapan seorang CEO, melainkan tatapan seorang pria yang hancur. Carissa, aku. Cukup. Potong Carissa dengan tegas, tidak membiarkannya menggunakan nama panggilan mereka. Ini adalah forum bisnis, bukan sesi konseling pernikahan. Penjelasan Anda sudah kami dengar. Ia kemudian beralih ke Dewan Direksi. Berdasarkan bukti yang telah dipaparkan dan pengakuan dari yang bersangkutan, saya mengajukan mosi tidak percaya terhadap Chief Executive Officer PT Cakra Wiguna, Hikam Abimana. Saya merekomendasikan pemecatan secara tidak hormat dan menuntut yang bersangkutan untuk mengembalikan seluruh kerugian perusahaan sesuai dengan perhitungan tim audit. Seorang anggota dewan yang paling senior angkat bicara. Mosi diterima. Apakah ada yang menolak? Tidak ada satupun suara penolakan. Keheningan adalah tanda persetujuan mutlak. Ketukan palu di atas meja terdengar 3 kali, menandai akhir dari segalanya. Karir yang Hikam bangun dengan susah payah, status yang ia puja-puja, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Rasa putus asa yang luar biasa melandanya. Ia tidak peduli lagi pada dewan direksi, pada reputasinya, atau pada apapun. Satu-satunya hal yang ada di benaknya adalah kehilangan. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan harta, ia telah kehilangan seorang wanita yang ternyata jauh lebih berharga dari semua itu. Wanita yang telah ia sia-siakan dengan kebodohannya. Didorong oleh gelombang penyesalan yang tak tertahankan, Hikam melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ia berjalan terhuyung-huyung dari kursinya, menyusuri meja panjang itu, dan di hadapan seluruh dewan direksi yang menatapnya dengan kaget, ia menjatuhkan dirinya di lantai. Ia bersujud, dahinya menyentuh lantai dingin di dekat kaki Carissa. Carissa, aku mohon maafkan aku. Isaknya, suaranya pecah oleh air mata penyesalan yang akhirnya tumpah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal telah menyakitimu. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Ruangan itu hening seketika. Para anggota dewan tampak tidak nyaman melihat pemandangan seorang pria dewasa yang menangis dan bersujud. Namun, Carissa tetap tidak bergeming. Ia menatap kepala Hikam yang tertunduk di lantai dengan ekspresi wajah yang tidak terbaca, dingin dan kosong. Penyesalan Hikam, sujudnya, air matanya, semuanya terasa terlambat. Perlahan, ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya berbisik namun cukup jelas untuk didengar oleh Hikam. Penyesalanmu tidak ada harganya, Hikam. Sama seperti permintaan maaf yang kamu tuntut dariku malam itu di gudang.
Ia kemudian menegakkan tubuhnya kembali dan berkata dengan suara yang kembali tegas dan berwibawa, ditujukan kepada petugas keamanan yang berjaga di pintu, bahwa dia keluar. 6 bulan berlalu sejak hari penghakiman di ruang rapat Dewan Direksi. Langit Jakarta masih sama, dipenuhi gedung-gedung pencakar langit yang berlomba meraih awan, namun peta kekuasaan di dalamnya telah berubah. Nama Karissa Larasati kini menjadi buah bibir di dunia bisnis. Ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia mengambil alih langsung posisi CEO di PT Cakra Wiguna, merombak total manajemen, dan dengan tangan dingin serta visi yang cemerlang, ia berhasil membalikan keadaan perusahaan dari ambang kehancuran menjadi salah satu anak perusahaan Larasati Group yang paling bersinar. Kisahnya, seorang wanita yang bangkit dari pengkhianatan untuk merebut kembali tahtanya, menjadi inspirasi. Wajahnya menghiasi sampul majalah-majalah bisnis terkemuka, bukan lagi sebagai istri seorang CEO, melainkan sebagai sang ratu itu sendiri. Di sisi lain spektrum kehidupan, nasib Hikam dan ibunya terjun bebas ke titik terendah. Hikam kehilangan segalanya. Seluruh asetnya disita untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan. Namanya masuk dalam daftar hitam dunia korporat. Tidak ada satupun perusahaan yang mau merekrut seorang mantan CEO yang dipecat secara tidak hormat karena kasus korupsi dan pelanggaran etika. Ijazah dan pengalamannya yang dulu ia banggakan kini tidak ada harganya. Untuk menyambung hidup, ia terpaksa melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia yang dulu terbiasa memerintah ribuan karyawan, kini harus menunduk menerima perintah. Ia yang dulu memakai jas seharga puluhan juta, kini memakai seragam kerja kasar yang lusuh dan berbau keringat. Ibu Ningsih, yang terusir dari kemewahan, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di gang padat penduduk. Tanpa teman sosialita, tanpa kemewahan, hari-harinya diisi dengan keluhan dan penyesalan, terus-menerus menyalahkan Hikam atas nasib buruk yang menimpa mereka. Adegan terakhir dari kejatuhan mereka terjadi di sebuah sore yang panas dan berdebu. Hikam sedang bekerja sebagai kuli angkut di sebuah kawasan pergudangan di pinggir kota. Tugasnya hari itu adalah memindahkan barang-barang berat dari truk ke dalam sebuah gudang yang panas dan pengap. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, otot-ototnya terasa sakit, dan telapak tangannya lecet. Saat ia berhenti sejenak untuk beristirahat, menyandarkan punggungnya di dinding gudang yang kotor, matanya menatap sekeliling. Tumpukan kotak-kotak tua, aroma apek dan debu, serta cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Suasana ini terasa begitu familiar. Ini, persis seperti gudang tempat ia menghukum Karissa malam itu. Malam yang menjadi titik balik kehancuran hidupnya. Sebuah kesadaran yang menyakitkan menghantamnya. Karma. Inilah karma. Ia dulu menempatkan Karissa di sini untuk menghukum dan merendahkannya. Kini, takdir menempatkan dirinya di tempat yang sama, bukan sebagai hukuman semalam, melainkan sebagai kenyataan hidupnya sehari-hari. Ia menatap tangannya yang kapalan dan kotor, tangan yang dulu biasa ia gunakan untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah. Air mata yang sesungguhnya, air mata penyesalan yang lahir bukan dari ketakutan kehilangan harta, melainkan dari kesadaran penuh atas kesalahannya, akhirnya jatuh membasahi pipinya yang kotor oleh debu. Sementara itu, di puncak Larasati Tower, di singgasananya yang terbuat dari baja dan kaca, Karissa berdiri menatap matahari yang mulai terbenam, mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga keemasan. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat. Wajahnya tampak tenang dan damai. Ia telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak hanya merebut kembali apa yang menjadi haknya, tetapi ia juga telah menemukan kekuatan sejatinya, kekuatan yang selama ini terpendam di balik peran seorang istri yang sabar. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari David. Nona, proses perceraian sudah final. Anda resmi bebas. Karissa membaca pesan itu, dan sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. Ia tidak merasakan kebencian lagi pada Hikam, hanya rasa kasihan dan kelegaan. Masa lalunya telah selesai. Ia meletakkan cangkirnya, menatap cakrawala kota yang kini terbentang di bawah kakinya, seolah-olah seluruh kota itu adalah miliknya. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupnya, dan ia siap menyambut masa depan cerah yang akan ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri.